menggunakan Android tetapi harus menggunakan open camera. Kenapa jadi kekurangan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Hobi Tasik ya. Kita akan membahas tentang mic lavalier yang satu ini ya. Ini sebelumnya kita membahasnya kelebihan dan kelebihan ya. Kita akan bahas bagian kekurangannya teman-teman ya, untuk mic lavalier yang sudah banyak bertebaran ya, yang sudah banyak dibeli oleh konten kreator pemula seperti saya ya. Di sini akan kita jelaskan pengalaman yang sudah saya rasakan dalam pemakaian hampir 6 bulan teman-teman ya, untuk mic lavalier yang satu ini. Yang pertama itu ada noise-nya teman-teman. Walaupun memang di sini terdapat tulisan ya, kalau misalkan ini tidak terbaca ya, tulisannya itu noise reduction initiative ya, tetapi untuk kenyataannya ini sangat terdengar sekali noise-nya ya, seperti nyamuk berkeliaran lah. Jadi ada suara kecil kalau misalkan kita gunakan di tempat yang sepi, ini ada suara. Nah seperti itu ya, dan itu sangat mengganggu sekali ya, karena memang tujuan dari kita menggunakan mic ini kan kita ingin memperhatikan suara dari video kita ya. Tapi alhasil dalam penggunaan mic ini ada noise-nya, walaupun memang bisa dihilangkan dengan proses editing seperti Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro dan sebagainya. Yang selanjutnya, banyak sekali yang komentar juga di video sebelumnya yang membahas mic ini hasil suaranya itu kecil sekali teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin lebih jelas lagi ya untuk hasil suaranya itu, ini harus lebih dekat lagi ya untuk mic-nya. Tapi kan tidak enak kelihatannya kalau misalkan kita gunakan alat atau apalah untuk mendekatkan jarak dari mic ke mulut ya. Jadi kan memang untuk hasil atau penempatan yang normal itu kan dikeras seperti ini ya. Jadi enak juga dilihat dalam video ya. Jadi untuk mengatasi hasil suaranya yang kecil ini, kita harus editing lagi ya di aplikasi pengolah video yang sudah kalian gunakan ya. Pertama ada noise-nya, yang kedua itu suaranya kurang kencang teman-teman. Ketika penggunaan itu saya mendapati low ya, untuk mic-nya low, dan dia itu tidak ada notif yang sangat jelas kalau misalkan si mic ini low ya. Kita tidak menyadari kalau mic-nya mati teman-teman. Sedangkan kalau misalkan si handphone dikasih dongle ya, receiver yang sudah ditancap, itu tidak bersuara kalau misalkan mic-nya mati teman-teman. Jadi alhasil hampir 1 jam ya, hampir setengah jam lah, video yang sudah saya take itu tidak ada suaranya. Jadi kita harus lihat sering-sering untuk mic-nya ya, untuk melihat dari baterai yang ada di mic yang satu ini teman-teman. Kekurangan selanjutnya, poin keempat dalam pembahasan mic ini, yaitu kalian pengguna Android ya, itu bisa disebut untung-untungan teman-teman. Maksudnya untung-untungan itu seperti ini teman-teman ya. Ada 3 kemungkinan dalam penggunaan Android dengan mic ini. Yang pertama itu tidak bisa terhubung ya, pokoknya tidak support ya. Kebanyakan Oppo, Vivo itu kurang sedikit sekali yang, bukan sedikit sekali, banyak sekali komentar-komentar yang, bang saya Oppo sekian, bang saya Vivo, itu banyak sekali yang komen tidak bisa terhubung, walaupun tipenya itu yang
rendah ya untuk spek handphonenya. Kalau misalkan pertengahan atau kelasnya kelas tinggi ya, kelas yang mahal, handphonenya itu insya Allah bisa terhubung. Yang selanjutnya bisa terhubung langsung plug and play ya dengan aplikasi bawaan kameranya. Yang ketiga yaitu bisa terhubung tetapi handphone kalian khususnya Android itu harus menggunakan open camera. Banyak sekali ya yang komentar, dan video yang paling ramai saya kan membahas tentang mic ini ya, membahas tentang mic ini itu solusi untuk menghubungkan dengan handphone Android. Nah itu banyak sekali ya. Nah itu contoh-contoh bagi orang-orang yang menggunakan Android tetapi harus menggunakan open camera. Kenapa jadi kekurangan? Soalnya kalau misalkan kalian tujuannya itu untuk live streaming game, live streaming TikTok, jualan ya di TikTok, di Instagram, itu otomatis tidak bisa teman-teman ya, tidak bisa digunakan kalau misalkan handphone kalian harus menggunakan open camera. Itulah kekurangannya. Lain cerita kalau misalkan kebutuhannya itu seperti saya ya, untuk konten seperti ini yang bisa digunakan atau yang bisa diolah lagi di Adobe Premiere Pro ya. Jadi ini masih worth it kalau misalkan kalian untuk penggunaan konten seperti ini. Contoh ya, ini contoh untuk handphone Xiaomi Note 9 Pro yang satu ini yang saya gunakan, ini plug and play ya, tanpa harus menggunakan open camera. Tapi untuk saudara saya, walaupun sama handphonenya ya, Note 9 Pro itu tidak bisa teman-teman, harus menggunakan open camera. Ini pengetahuan juga, satu HP, satu tipe, itu kadang-kadang beda driver ya untuk dalamannya. Nah itu disebut untung-untungannya itu seperti itu. Beda cerita dengan penggunaan di Apple ya. Itu di iPhone itu tidak ada kata aplikasi tambahan ya. Jadi dia itu murni plug and play, itu langsung jalan di aplikasi bawaan kameranya. Seperti itu ya. Kekurangan yang menurut saya itu banyak disayangkan untuk produk mic lavalier seperti ini. Poin selanjutnya teman-teman ya, untuk kekurangan dari mic ini, dia itu agak ribet dalam pemakaiannya. Kadang-kadang kan kita kalau misalkan sudah rekam video, kita pengen lihat ya untuk hasilnya itu seperti apa untuk videonya. Untuk yang satu ini, dia itu wajib ya untuk mencabut receivernya dari HP-nya ya, kalau misalkan kalian ingin melihat hasil videonya plus suara dari mic yang satu ini ya, yang warna putih teman-teman ya. Jadi kalau misalkan tertancap seperti ini, dia bisa play tapi tidak mengeluarkan suara ya. Jadi harus tarik dulu baru dilihat video dan suaranya bisa keluar juga ya. Akan tetapi untuk produk yang ini teman-teman, dia itu nggak ribet. Walaupun tertancap si receivernya, nah receiver yang ini ya, nah yang bentuknya ini, dia itu masih tertancap di handphonenya, dia itu bisa mengeluarkan suaranya ya, hasil suara dari videonya. Jadi tidak ribet dalam pemakaiannya. Kadang jadi jengkel juga sih sebetulnya ya, kita tag, kalau misalkan kita pengen lihat dengar suaranya itu harus dicabut dulu. Kalau misalkan pengen bikin video lagi, tancap lagi. Seperti itu ya untuk keribetan dari, kekurangan lah, bukan keribetan, kekurangan dari mic ini. Jadi lebih praktis untuk produk yang satu ini. Nah ini dia untuk produknya ya. Menurut saya ini lebih worth it daripada yang satu ini teman-teman ya. Dan saya akan buat juga untuk review dan apa saja fitur-fitur yang ada di mic yang satu ini. Kalian bisa langsung lihat di link deskripsi untuk review mic wireless lavalier yang kemasannya orange seperti ini ya, yang terlihat
ada dock chargernya dan bentuknya pun berbeda ya untuk produk yang kedua ini teman-teman. Oke, jelas ya untuk kekurangan dari mic lavalier yang kemasannya putih seperti ini. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe teman-teman ya, dan like juga, komen kalau misalkan kalian punya pertanyaan. Insya Allah saya jawab semuanya. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.